Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana Allah lah yang menguasai alam raya ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi di iftitah Bapak bacakan Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya di mana Allah teh? Mana Allah teh? Di mana Allah teh? Mana Allah teh? Siga kumaha Allah teh? Seperti apa Allah itu? Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Maka katakanlah bahwasannya Allah itu qarib. Apa? Dekat ya. Katakanlah bahwa Allah itu dekat. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ekstrim, mempertanyakan eksistensi atau keberadaan Allah, di mana Allah teh? Allah itu bukan makhluk. Allah itu khaliq. Allah itu pencipta. Jadi keberadaannya Allah pasti beda dengan kita. Kalau kita di sini sedang berkumpul di masjid setelah sholat duha, kemudian tadarus Quran, setelah itu kita isi ceramah, ya, ceramah bulan Ramadan, ya. Kita seperti ini, duduknya seperti ini. Ini disebutnya dalam bahasa Sunda adalah sila. Lagi sila duduknya seperti ini. Tuh paras lagi sila, ya. Ya, gini. Seperti ini. Kemudian yang perempuan ada juga yang sila, ya. Ada yang nangkep tuur juga ada, ya. Ada yang emok. Kalau perempuan itu di Sunda itu harus emok. Gimana emok teh? Tak kieu. Emok cabok. Emok, nah gitu emok, gitunya Sarah, emok, gitu. Nah ini perempuannya, ini ibunya, ibu gurunya, bapak gurunya, ya. Nah jadi posisi kita selaku manusia, selaku makhluk Allah, keberadaannya seperti ini. Jirimnya ada, dohirnya kelihatan, ya. Kelihatan. Tidak percaya, sok silih tingali, lihat-lihatan, ayo. Lihat-lihatan, Mbak, ayah kan? Ada kan? Sahara lihat-lihatan. Lihat-lihatan sama teman. Ibu dengan Nisa, lihat. Gitu kan? Abo, lihat-lihatan, abo. Jadi ada wujudnya seperti ini karena kita makhluk. Keberadaan Allah berbeda. Ya, berbeda. Karena Allah itu sebagai khaliq gitu ya. Kita nggak pantas mempertanyakan Allah. Nggak pantas mempertanyakan Allah. Kenapa? Yang ada di dalam diri kita saja banyak sekali misteri yang belum terkuak. Tahu kentut? Bagaimana warnanya beliau? Hijau. Kata siapa?
Ada yang pernah lihat kentut berwarna? Tidak ada. Yang ada suara. Hei, kentut tak berwarna. Yang ada suara dan bau. Suara dan aroma meledak gitu ya. Yang ada suaranya. Tuh. Kita tidak tahu bagaimana warnanya. Nanti mah kalau kentut mau diwadahan sama plastik, disiapkan plastik, dipasang dut, kemudian dibungkus, kemudian dilihat-lihat apa warnanya. Tidak ada. Pas poho kebuka, belatak bau gitu ya. Bau sekali. Nah itu baru itu saja kita sudah tidak tahu. Ini malah nantang-nantang di mana Allah lagi apa Allah ngapain. Ada kalanya pikiran kita sampai, ya. Kalau tidak sampai jangan dipaksakan. Yang dilakukan adalah, yang dibicarakan adalah keimanan kita kepada Allah. Itu bagaimana keimanan kita kepada Allah? Seperti Inun dan Ajmi saling lihat-lihatan tangan. Bagus ya, itu ciptaan Allah, bagus ya. Saling lihat-lihatan tangan. Subhana ma khalaqta hadza batila. Kita sangat mengagungkan Allah, bahwa apa yang Allah ciptakan itu betapa luar biasanya. Makanya kata Allah, fa inni qarib. Maka katakanlah bahwasannya aku ini adalah dekat. Kamu ngareneng model kieu. Dekat tidak? Allah lebih dekat. Kamu mereneng seperti itu kan? Dekat kan? Allah lebih dekat. Ya. Nah, jadi subhanallah. Makanya Allah katakan fa inni qarib. Kemudian ujibu, awas nih, ini kalimatnya, ujibu da'watad da'i. Ujibu, aku akan mengijabah. Mengijabah apa? Setiap doa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku berdoa kepadaku. Hei. Ini bulan apa? Bulan Ramadan. Tahun berapa? 1445 Hijriah. Ini adalah saatul ijabah. Waktunya diijabah. Makanya kamu kalau pingin sesuatu berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah dengan doa yang sungguh-sungguh. Bukan baca doa, bukan, awas. Ada baca doa, ada berdoa. Kalau baca doa begini. Misalnya Allahumma lakasumtu, kan begitu. Dilihat teksnya. Itu baca doa. Tapi kalau berdoa, kita tahu, kita tengadahkan kedua tangan kita, ya, kelek sedikit terbuka, kemudian kita memohon kepada Allah. Seperti ini, adab-adabannya dipakai. Jangan berdoa sambil main-main, apalagi doanya kayak tadi kan berjamaah, ada saja tangannya yang mampir ke celi batur di betot. Keur ngadoa engko kan lagi berdoa ke Allah. Allahumma inna duhaika bari kitu celi. Bari kitu. Tual toel kana cangkeng. Bari tual toel kana sirah.
Jangan begitu, itu tidak adab. Tidak sopan. Ya, tidak sopan. Harus konsentrasi, harus fokus. Orang lain mah berdoa sampai nangis-nangis. Ya Allah, sampai nangis-nangis seperti itu saking khusyuknya, pikirannya, hatinya menyatu dengan ucapannya kepada Allah. Tapi tidak dengan teriak-teriak. Ya Allah. Wah, tidak begitu. Allah tuh maha mendengar. Beda, kita mendengar dengan telinga. Allah mendengarnya dengan apa? Beda. Kenapa? Jangan bersedih, biasa saja. Mungkin itu kehendak yang kuasa. Sampai sedih begitu. Ya. Jadi harus serius. Harus serius. Jangan dengan hati yang lalai. Ya. Jangan sambil melamun baju lebaran yang longgar. Kalau longgar tinggal di gendutan kan kamu. Maghrib mam sing seueur. Insya Allah bakal gendut gitu. Jadi bajunya cukup, tidak longgar. Ya Nisa, tinggal gitu. Apa susahnya? Kalau yang seret tinggal di logoran. Gitu kan? Kita berdoa kepada Allah secara serius dan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita menggugat Allah. Ya Allah, aku telah memohon kepadamu setiap waktu, memohon kepadamu setiap saat. Tapi kenapa doaku tidak dikabulkan? Doa gitu, sopan seperti itu. Yang benar. Kita bukan lagi baca doa, tapi lagi memohon kepada Allah. Lagi berdoa. Jangan meminta ke selain Allah. Itu musyrik. Bapak kadang-kadang sekarang lagi seneng-senengnya film Si Dodo. Yang gendut itu Si Dodo. Yang gendut. Suatu saat si Dodo, Samil pulang sekolah. Dodo, Samil dan Anton gitu. Siapa ya? Apalagi namanya satu lagi. Ketika pulang sekolah, si Dodo merasa kelaparan, merasa lapar. Pingin cepat-cepat nyampe ke rumah. Maka kata si Samil, kalau begitu begonoh aja, kita motong jalan. Motong jalan si Dodo. Ketika motong jalan, karena jalannya itu bukan jalan raya, ya, ada pohon besar. Kemudian di pohon besar itu ada banyak makanan, daging panggang, anggur, jeruk, nasi, pokoknya makanan-makanan yang serba enak, gitu. Kalau si Dodo itu kan lihat makanan itu kan tanpa kompromi. Begitu lihat makanan, dia dengan tertawa riang menghampiri makanan itu dan langsung diembat, langsung dimakan. Ya. Ketika makan, tiba-tiba ada suara, "Hei, jangan dimakan, jangan dimakan." Ada suara, tapi nggak ada orangnya. Di pohon itu ada suara tapi nggak ada orangnya. Akhirnya ketakutan, dia pun lari. Kemudian bertemu dengan kakek-kakek. Kenapa kamu lari, nak? Ditanya, ketakutan karena ada suara tanpa kelihatan orangnya. Kamu dari mana? Dari pohon beringin. Kemudian di sana banyak makanan. Kemudian dimakan. Nah itu jangan dimakan. Kenapa? Karena itu adalah pesugihan. Nah yang begitu tidak boleh. Hayang usaha lancar, hayang otak pintar, nyieun pesugihan. Lain ngapalkeun.
Rek pesugihan oge angre belegug dari tara sakola tara ngapalkeun mah. Nah, hambah kita teh udah pesugihan berulang kali tapi tetap saja konsisten dalam kebodohan. Udah bodoh. Kenapa? Karena tara ngapalkeun. Seperti itu. Jadi harus belajar. Harus belajar. Pingin kaya harus kerja. Pingin kaya harus kerja yang rajin. Ya. Kalau kita memohon kepada makhluk seperti itu, ka embah, ka jin, itu minta kepada jin. Pesugihan-pesugihan itu kepada setan. Makanya nanti tidak akan berkah. Kalaupun Allah kasih, itu disebut istijraj. Apa? Apa istijraj? Tahu artinya? Kalau bahasa Sunda istijraj itu panyungkun. Allah mengasih tanpa ridho. Tahsyah dahar. Tahsyah makan. Begitu ngasihnya. Layang loba meneh teh tahsyah. Tidak ridho Allah itu. Itu istijraj. Banyak harta tapi tidak nikmat. Kenapa? Karena nggak ada barokah. Anehnya orang seperti itu, usaha apapun jadi duit. Ngajual sirum, nog sirum jadi duit. Iya, yang putih-putih itu nog sirum, namanya apa? Korotok, jadi duit. Ngajual sawah jadi duit. Segala apa yang dia kerjakan jadi uang. Tapi tidak barokah. Tidak barokah. Untuk apa? Seperti itu. Nah, makanya kita meminta itu, berdoa itu hanya kepada siapa? Kepada Allah. Meminta kepada Allah. Tidak boleh kita meminta kepada makhluk. Pinter. Abdul Galang kelas 7. Tidak boleh. Hari eta Pak, rek ini sekolah minta duit ke mama, itu kan ke makhluk. Nah, itu bagaimana? Itu disebutnya hablum minanas, hubungan antar sesama manusia. Mamahmu kan manusia, ya kan? Ya. Kamu manusia. Manusia ketemu manusia, Esia. Iya. Minta uang. Itu haknya kamu minta uang ke orang tuamu. Kamu berhak minta uang ke mamah papihmu. Boleh, Kemal? Ya? Gi, boleh. Ya? Boleh meminta uang kepada kedua orang tuamu. Asal tidak memaksa. Tidak ditarget. Mama, kalau tidak 20.000, maka aku akan berubah menjadi strawberry. Jadi Ultraman. Tidak akan sekolah pokoknya mama kalau tidak 20.000. Kamu teh budak sekolah apa tukang palak, tukang pajak? Ya. Jangan begitu. Jadi kalau itu sifatnya hablum minanas. Kamu saling menolong sesama teman. Misalnya ada yang jatuh di tulungan, ditolong. Itu hablum minanas, akhlak yang baik, akhlakul karimah, saling menolong, saling membantu. Ya, itu hablum minanas. Nah, tapi kalau urusan doa kita minta kepada Allah. Bagaimana kalau kita minta didoakan oleh orang soleh? Kita tahu ada orang soleh, datang ke orang soleh itu mengemukakan masalah, kemudian minta didoakan. Boleh tidak? Boleh. Kalau begitu mah boleh. Bahkan kalau kamu menjauhi orang soleh, ya, menjauhi orang soleh, maka hidupmu tidak akan seimbang.
bakal gelisah, ya. Jadi harus sering-sering mendatangi orang yang soleh, kemudian mengambil hikmah atau pelajaran, ya. Ambil pelajaran dari orang-orang yang soleh itu. Minta didoakan pada beliau, minta barokahnya, ya. Nah, boleh seperti itu. Nah, jadi sekali lagi Bapak tekankan bahwasannya Allah itu sangat dekat dengan kita. Yang kedua, bahwasannya sekarang bulan Ramadan adalah saatul ijabah, saatnya diijabah doa-doa kita. Kemudian yang ketiga, berdoalah hanya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat, mintalah doa kepada guru-gurumu, kepada orang tuamu, dan kepada kaum solihin, kepada orang-orang yang soleh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.